Hai Sobat JPC, ketemu lagi dengan aku Rani. Nah kali ini kita akan membahas tentang kamera Sony terbaru yang kecil tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Nah kali ini aku nggak sendirian nih guys, jadi hari ini ditemenin sama Kak Joshua. Halo Kak, apa kabar? Baik. Nah Kak Joshua ini adalah produk spesialis dari Sony Indonesia. Nah Kakak boleh perkenalin diri dulu Kak? Iya, halo Sobat PC semuanya, aku Joshua dari Sony Indonesia. Nah, aku di sini sebagai produk spesialis untuk kamera terbaru kami, Sony FX3. Oke, nah teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau apa bisa komen di bawah ya. Jadi mau mempertanyakan tentang kamera Sony FX3-nya, kelebihannya atau keunggulannya dari kamera FX3 ini apa. Nah Kak Jo, untuk pertama ini kita tanyakan itu adalah untuk FX3 ini target marketnya tuh ke siapa Kak kira-kira? Oke, jadi untuk FX3 ini itu memang didesain untuk para videographer gitu ya. Makanya kita bisa lihat dengan desainnya itu udah dengan fokus untuk videografi dengan tombol-tombolnya, dengan top handle yang udah diikut sertakan dan lain-lain. Jadi memang untuk target marketnya adalah para videographer, entah itu hobis videografi atau mungkin wedding, documentary gitu ya. Itu bakal cocok banget menggunakan FX3 gitu ya. Untuk buat teman-teman yang mungkin bahkan untuk syuting short movie atau musik video, wah itu bakal enjoy banget menggunakan kamera terbaru dari kami karena fitur-fiturnya itu lengkap banget untuk videografi. Benar. Nah walaupun kecil kayak gini nih, tapi dia tuh disebutnya di sederetan mereka tuh disebutnya Cinema Line ya Kak? Iya betul, Cinema Line. Nah Cinema Line tuh apa sih Kak sebenarnya tuh kalau dari Sony-nya? Oke, Cinema Line itu adalah lini series dari kamera Cinema Sony ya, dimulai dari Sony Venice, FX9, FX6 dan yang terakhir FX3. Gitu, dimana keempat kamera ini mempunyai kemiripan yang sama gitu, dimana adalah yang pertama adalah look-nya ya, visualnya, operability dan yang terakhir reliability-nya. Jadi memang dari tiga unsur ini kita bisa pastiin di kamera Cinema Line kalian akan mendapatkan looknya Sony, full frame, S-Cinetone, S-Log gitu ya, dan juga operability, kemudahan penggunaan di medan perekaman video gitu ya, dan yang terakhir reliability. Jadi kamera-kamera Cinema Line semuanya udah punya internal fan dan juga desain anti panas gitu ya, makanya mau record berjam-jam pun nggak akan ada masalah. Nah itu tuh ya pasti yang dibutuhin sama Sobat JPC. Nah untuk kamera FX3 ini Kak, dia kan tadi kan nggak bilang bisa diatur fan-nya kan. Nah itu bisa diaturnya tuh kapan kita harus ngatur fan-nya atau kapan kita harus di-off-in? Oke, jadi by default kamera ini udah di-set ke otomatis gitu ya. Jadi fan-nya akan nyala ketika kameranya cukup anget gitu ya. Jadi dia nggak akan panas kameranya. Tapi kalau untuk mau di-set lagi bisa, jadi bisa kita always off when recording, minimum atau yang terakhir auto. Jadi kalau di off when recording kameranya akan diem gitu ya, dan fan akan nyala ketika kita stop recording. Tapi selama aku pakai ya, aku nggak pernah denger ada suara fan-nya sama sekali. Jadi nggak usah diapa-apain juga aman. Gitu. Oh jadi dari defaultnya tuh dia udah otomatis langsung ya Kak, jadi nggak perlu kita setting-setting segala macam lagi. Nah sebelumnya nih Kak, pengguna-pengguna seperti mungkin A7S Mark III atau pengguna series sebelumnya, kalau dia akan beralih ke FX3, apakah dia akan mengalami kesulitan nggak untuk pengoperasiannya Kak? Oh nggak sama sekali, karena kalau kita lihat kamera FX3 ini juga punya logo Alpha di depannya, karena dia juga masuk ke seri Alpha. Jadi dia punya banyak kemiripan dengan kamera-kamera Alpha yang lain, dari kemudahan penggunaan, touch tracking, menu sistemnya, dan untuk pemilihan lensanya juga masih menggunakan E-mount. Jadi benar-benar buat teman-teman yang udah biasa pakai Alpha, RX, nggak akan kesulitan sama sekali ketika mau pakai pindah ke sini. FX3, betul. Karena penggunaannya sebenarnya hampir sama ya Kak? Iya, gitu. Oke, nah untuk FX3 ini Kak, dia kan untuk lensa-lensanya bisa dipakai dengan lensa-lensa yang sebelumnya juga, yang di master gitu. Ada nggak sih satu khusus misalkan lensa, pakainya pakai lensa ini supaya dia bagus banget hasilnya, atau semua lensa Sony aman pakai di kamera di sini? Oke, untuk itu aku sangat menyarankan ketika menggunakan FX3 adalah menggunakan lensa asli dari Sony ya, lensa native-nya Sony. Kenapa? Karena untuk autofocus kita bisa jamin kemampuan autofocus dari lensa Sony itu yang terbaik ya, linear, cepat, akurat, dan transisinya itu halus banget. Makanya teman-teman yang menggunakan kamera Sony
aku sangat rekomen menggunakan lensa Sony untuk mendapatkan potensi terbaik dari kamera-kamera kami. Oke. Jadi ini sangat-sangat recommended banget buat bikin video per saat ini ya Kak, dengan hasil yang bisa sinema. Betul. Dengan lensa-lensanya juga bisa pakai lensa-lensa Sony, semuanya bisa dipakai di sini. Ya, jadi di kamera ini kalian udah bisa kami pastiin ya dapetin performa yang terbaik untuk kebutuhan videografi apapun itu ya, mau mungkin untuk vlogging, untuk kreatif video gitu ya, bahkan untuk kebutuhan profesional pun kamera ini pasti mumpuni banget gitu dengan spesifikasinya, dengan fitur-fiturnya juga kemudahannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin masih belajar mau dapetin hasil profesional cinema gitu ya, itu bisa didapetin di kamera ini yang kemudahannya seperti kamera alpha lainnya. Ya, dan enaknya dia juga kalaupun mau pakai small rig kayak gini Kak, dia udah ada skru-skrunya ya, jadi bisa langsung dipasang di sini. Dan desainnya juga sangat compact ya, jadi ketika misalnya kita memakaikan case juga dia ukurannya lebih kecil dibandingkan Alpha 7S Mark III. Dan kita bisa lihat desainnya itu ringan banget dan kecil ya, mirip Alpha 7C, tapi performanya udah mirip sama Alpha 7S Mark III, tapi operasionalnya seperti kamera FX6. Jadi sebenarnya kamera ini sama Alpha 7S Mark III kita nggak bisa bilang mana punya kekurangan, mana kelebihan, tapi memang kebutuhannya berbeda gitu. Alpha 7S Mark III sebagai kamera hybrid, FX3 sebagai kamera hybrid yang difokuskan kepada videografi. Jadi kalau si yang S7 ini dia hybridnya tuh bisa buat foto dan video juga gitu ya Kak? Kalau ini dia lebih ke video berarti sebenarnya. Walaupun dia masih bisa foto ya. Jadi teman-teman ketika memilih FX3 kalian bisa percaya gitu ya, harga yang kalian bayarin itu untuk value untuk videografi yang jauh lebih besar gitu ya, dengan fitur-fiturnya, ketahanannya gitu ya, dan juga versatility-nya. Jadi benar-benar kamera ini bisa dipakai kapanpun, mau handheld, mau pakai gimbal gitu ya, itu aman banget kamera ini. Dan pakai gimbal pun juga dia bisa pakai gimbal-gimbal yang kamera mirrorless pakai juga nggak? Betul, bisa menggunakan gimbal yang lebih kecil lah gitu ya, dibandingkan gimbal yang besar. Dan untuk kamera ini itu punya fitur steady shot yang aktif, yang baru gitu ya, itu jauh lebih steady, dan kalian bisa gunain fitur steady shot ini bersamaan dengan menggunakan gimbal. Jadi yang pengguna gimbal udah bagus, kita bisa bikin lebih bagus lagi. Karena dia udah ada steady shot di dalamnya. Ada steady shotnya yang aktif, betul. Kalau yang A7S tuh dia ada steady shot aktif juga kayak gitu juga sama? Jadi Alpha 7S juga punya steady shot, punya Cineton juga, look yang sama, tapi untuk operability dan reliability, bukan untuk videografi, untuk fotografi. Oke. Nah, gimana Sobat JPC, udah jelas belum penjelasannya? Jadi untuk FX3 ini kalian bisa pre-order. Batas periodenya itu dari 30 April ini sampai 30 Mei ini. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman untuk pre-order FX3 ini. Harganya itu 59.999.000 dan dia dapat value-nya lumayan banget nih. Save-nya itu 8,8 juta karena dapat memory card CF Express 160 GB dan 2 baterai NPFZ 100. Jadi untuk pre-order kamera ini bener-bener value-nya sangat luar biasa banget gitu. Jadi Kak Jo ada pesan apa untuk Sobat JPC supaya bisa ke FX3? Oke, jadi Sobat JPC buat teman-teman yang udah pre-order atau mau pre-order, jangan tunggu lama-lama lagi, karena cuman kali ini kalian bisa dapetin hadiah pre-order sebanyak itu untuk kamera yang sangat worth it untuk harga segitu. Gitu ya. Dan kameranya kecil juga lagi. Kamera kecil banget, jadi kalau misalnya kita mau pakai untuk traveling juga, bahkan untuk lepas top handle kita nggak butuh alat-alat tambahan, tinggal kita putar aja dan kita lepas gitu ya. Langsung kalian dapetin kamera traveling yang sangat kecil, tapi untuk kemampuan video yang sangat mumpuni. Gitu. Kamera kecil tapi dengan hasil kualitasnya benar-benar luar biasa gitu. Oke Sobat JPC, sampai di sini dulu review kita kali ini. Next kita akan review-review lagi kamera-kamera yang nggak kalah canggih dari kamera ini. Ditunggu review berikutnya. Bye!